Halo semuanya, ya seperti yang kalian lihat tadi, saya udah pakai mic ya. Mudah-mudahan bisa jalan ya. Kalau nggak bisa nanya saya. Nah, hari ini ngomongin parfum. Parfum apa? Yang waktu itu saya pernah review ya dari Sylvain Delacour, yaitu yang koleksi Fleur d'Oranger atau variasi jenis-jenis jeruk ya. Karena waktu itu saya punya 3 sampel, yaitu yang pertama ya yang koleksi Fleur d'Oranger atau variasi jeruk. Ada suara kereta lewat, nggak apa-apa. Terus yang hari ini yang mau saya review yaitu yang koleksi vanilla. Dan habis itu yang terakhir koleksi mask. Nah, yang koleksi vanilla seperti yang koleksi Fleur d'Oranger, di koleksi vanilla ini dia itu ada 5 parfum ya, yang masing-masing bisa disesuaikan dengan selera kalian, sukanya apa. Nah, yang pertama ya, yang pertama ini namanya Valkyrie. Dia itu dikategorikan sebagai fresh vanilla ya. Jadi bisa dibayangin awal penyemprotan itu kerasa wangi-wangian yang segar. Nah, wangi-wangian yang segar ini yang yang saya sebutkan yang kerasa aja ya, nggak usah secara detail. Dia itu yang kerasa itu dari jeruk nipis ya, jeruk nipis, abis itu terus jeruk orange yang biasa langsung kita makan sebagai buah ya. Ada sedikit di sini note aromatik dari basilik dan agak sedikit note mentol dari mint ya, cuman nggak terlalu kencang. Pokoknya not jeruk tadi mungkin agak sedikit dicampur dengan not mentol, itu yang kerasa segar ya. Cuman di sini not aromatiknya nggak begitu kerasa, atau not basiliknya nggak begitu kerasa ya. Dan barulah tentunya not dry downnya sesuai judulnya, ini not vanilla ya, baru kerasa wangi-wangi vanilanya. Itu untuk yang fresh vanilla. Nah, sekarang yang Vaina. Vaina ini disebut sebagai floral vanilla. Di sini saya kurang setuju. Kenapa? Di sini yang kerasa tentunya awal penyemprotan itu kayak yang Valkyrie ya. Notnya masih kerasa not segar ya, dari tentunya masih variasi jeruk. Di sini yang dipakai jeruk mandarin. Habis itu dia ada bunga yang namanya osmanthus. Nah, di sini mungkin dia disebut floral vanilla karena pakai bunga osmanthus. Cuman di sini buat saya bunga osmanthus itu kan selain bersifat floral, dia itu wanginya juga seperti wangi buah peach ya, buah peach. Jadi buat saya di sini lebih ke kategori fruity vanilla buat saya, karena memang yang kecium itu wangi buah peach, wangi buah mandarin ya. So itu lebih cocok buat saya. Nah, barulah tentunya di sini dry downnya tentunya not vanilla. Di sini ada fève tonka-nya juga, cuman ya itu ya tipis lah ya. Terus ada juga petit grain. Petit grain di sini biasanya saya langsung kecium, karena saya nggak gitu fans not petit grain, karena not petit grain itu not hijau ya, atau green note ya, yang kayak rumput gitulah ya. Tapi di sini tentunya saya suka yang Vaina ini, cuman yaitu tadi not petit grain-nya nggak kecium, jadi nggak begitu nggak begitu enak sih, enggak ya, cuman ya gitulah, kalau kita nggak suka sesuatu not di suatu parfum kayaknya gimana gitu pakainya. Tapi di sini di Vaina ini untungnya enggak ya. Itu yang untuk Vaina ya, yang menurut saya bukan floral vanilla tetapi lebih ke fruity vanilla. Nah, sekarang yang Vanori. Vanori ini disebut sebagai sunny vanilla ya, sunny vanilla. Kenapa? Mungkin karena dia itu bisa dibilang vanilanya aromanya semerbak gitu loh. Dia itu pakai pamplemousse ya, jeruk pamplemousse ya. Habis itu ada petit grain juga, cuma di sini tipis, untungnya tipis ya. Barulah di sini ada note yang enak buat saya, karena ada sarang madu dan wangi kashmiran. Di sini enak. Tentunya wangi vanilla. So buat saya ini cocok ya untuk penyebutan kategorinya sebagai sunny vanilla. Lebih ke
apa ya, perpaduan vanila dan pamplemousse. Jadi segar-segar terang gitu loh. Oke. Nah, sekarang yang keempat, yang Vangelis, dia di sini sebagai warm spicy vanilla ya. Jadi buat kalian yang suka rempah-rempah yang spicy gitu, kalian bisa coba yang Vangelis ini. Dia sama seperti yang ketiga parfum sebelumnya ya. Not awal pasti kecium wangi citrus ya. Dia itu dari clementine ya. Habis itu not spicy-nya itu dari yang pedas-pedasnya dari merica hitam, terus juga spicy-nya atau rempahnya dari biji pala ya, dari biji pala. Nah, barulah kecium wangi vanila. Di sini ada myrrh ini sifatnya seperti balsamik ya, sedikit hangat-hangat wangi balsam gitu. Cuman buat saya di sini di Vangelis nggak begitu ketara buat saya, atau mungkin karena ini ya, kok ngomongnya dua kali warm spicy itu rempah-rempah yang pedas-pedasnya mungkin lebih dominan ya. Habis itu ada not balsamik di belakangnya, dia nggak begitu ketara ya not balsamiknya ya, karena lebih kecium yang not spicy-nya, rempahnya gitu. Tentunya barulah not vanilla. Nah, yang terakhir ya, Virgil. Virgil ini disebut sebagai aromatik vanilla. Dia itu beda dari yang 4 saya sebutkan tadi ya. Beda kenapa? Karena opening note-nya dia itu nggak ada note citrusnya atau note jeruknya ya. Dia itu note yang kecium itu note rosemary. Rosemary ini ya tentunya note aromatik, tumbuhan aromatik yang biasa dipakai buat makanan ya, masakan. Habis itu ada geranium juga termasuk aromatik ya. Terus barulah ada note vanilanya. Vanilanya di sini mungkin agak sedikit woody karena dia ada cedarwoodnya ya. Itu dia. Oke, so bisa saya simpulkan di sini mungkin yang lebih apa ya, lebih beda, yang lebih berkarakter di koleksi vanilla ini, dia itu aromatik vanilla yang Virgil ya, yang seperti saya bilang tadi. Kenapa? Itu tadi saya ulang lagi, karena note awalnya itu bukan note jeruk, bukan note citrus ya. Awalnya itu tentunya note aromatik ya. Itu dia. Terus mungkin yang bisa saya urutkan untuk nomor kedua yang beda dari koleksi ini, itu yang Vangelis ya, yang spicy vanilla. Di sini saya lebih memilih tepatnya warm spicy vanilla ya. Jadi buat kalian yang suka rempah, yang suka yang apa sih ya, maunya rempah-rempah yang warm gitu ya, yang enggak fresh ya. Walaupun di sini awal note-nya itu ada note jeruknya, tapi di sini lebih ke warm spicy. Ini bisa kalian coba yang Vangelis ya. Jadi bisa kalian coba Vangelis, bisa kalian coba yang Virgil. Tapi tentunya buat kalian pencinta vanilla, bisa kalian coba semuanya ya. Jadi bisa dipilih yang mana aja yang lebih sesuai atau lebih cocok buat kalian ya, not-notnya itu. Nah, apalagi, oh ya, pokoknya untuk kelima parfum ini di koleksi vanilla ini, kelima-limanya dia itu pakai vanilla dari Madagascar ya. Jadi nggak ada variasi lain dari vanilla, semuanya vanilla dari Madagascar. Terus untuk performansnya buat saya setelah mencoba lima-limanya 2 hari berturut-turut masing-masing parfum ini, buat saya agak sedikit kurang performansnya dari yang koleksi Fleur d'Oranger. Entah kenapa ya. Jadi sekitar, tapi nggak begitu jauh beda, sekitar sejaman lah bedanya ya dibanding yang Fleur d'Oranger. Jadi ini buat saya yang koleksi vanilla ini kira-kira di kulit saya itu sekitar 6-7 jaman ya, 6-7 jaman. Tapi masih oke lah ya, masih oke. Ini untuk di kulit saya. Seperti sebelumnya saya tetap mengingatkan parfum ini istilahnya apa ya, personal ya. Jadi sesuai dengan kulit masing-masingnya. Kalau misalnya saya bilang di kulit saya itu tahannya 6 atau 7 jaman, mungkin di kulit kalian bisa lebih atau
bisa kurang. So ini benar-benar tergantung sesuai kulit kalian atau chemistry tubuh kalian ya dengan parfum yang kalian pakai. So tapi ya itulah yang saya rasakan. Pokoknya kalau saya bandingkan performansnya dua-duanya, yang vanilla agak sedikit lemah dibanding yang Fleur d'Oranger. Nah, apakah saya bakal beli? Ini cocok memang, vanilla ini buat kalian yang memang benar-benar pencinta vanilla ya, harus coba ya koleksi dari Sylvain Delacour ini. Cuman buat saya pribadi, untuk sementara saya nggak antusias untuk beli salah satu parfum dari koleksi vanilla ini. Kenapa? Karena buat saya vanilla ini banyak ditemukan di parfum-parfum yang saya beli atau di pokoknya parfum-parfum di luar sana ya. Vanilla itu salah satu note yang memang sangat sering dipakai. So buat saya ini note vanilla di sini nggak begitu apa ya, spesial ya, nggak ada yang begitu spesial banget ya buat saya untuk beli full bottle-nya gitu loh. Itu dia. Abis itu yang poin kedua yaitu tadi saya merasa bahwa koleksi vanilla ini ketahanannya itu agak sedikit berkurang dibanding yang Fleur d'Oranger. Sebagai info, setelah saya coba semuanya yang koleksi Fleur d'Oranger ini, saya udah beli yang full bottle-nya yang 30 ml itu yang Olisia, yang katanya itu yang floral orange blossom, yang perpaduan antara wangi jeruk dan wangi bunga. Itu dia. Karena di koleksi saya ya, di koleksi parfum saya, wangi-wangi orange itu masih belum ada ya di koleksi saya, oleh karena itu saya beli. Dan juga ada wishlist saya juga masih di koleksi Fleur d'Oranger yang Oscan. Ini yang mau saya beli nanti. Kenapa? Ya kalau kalian pernah lihat video saya sebelumnya untuk koleksi Fleur d'Oranger ini, yang seperti saya bilang, dia itu lebih benar-benar beda dibanding parfum yang lainnya. Ya, karena dia itu note-nya lettery ya, ada note letternya, dan note letter untuk di koleksi parfum saya juga belum ada. Oleh karena itu ini target saya nanti untuk beli yang Oscan. Nah, jadi yang untuk vanilla untuk sementara saya nggak begitu antusias untuk beli full bottle-nya ya. So begini aja, buat kalian yang suka bisa kalian coba ya, atau bisa kalian seperti saya beli sampelnya kalau ada yang seperti ini ya. Untuk info juga, harga 30 ml itu di sini 65 euro, bisa kalian kurskan 1 euronya itu 16.000 rupiah ya. Jadi bisa di ini aja dikalkulasi ya, 65 euro dikali 16.000 rupiah. Oke, so untuk selanjutnya saya bakalan coba yang koleksi emas. Walaupun secara jujur emas itu suatu note yang saya nggak begitu fans, suka tapi nggak begitu fans ya untuk note utama ya. Tapi kita lihat aja nanti, soalnya parfum itu harus kita coba. Walaupun ada ingredient yang kita nggak suka, harus dicoba dulu, karena bisa jadi kita malah suka karena memang bisa jadi juga note yang kita nggak suka di suatu parfum itu wanginya nggak begitu kuat ya, atau mungkin perpaduan note yang nggak kita suka itu digabungkan dengan note-note yang lain malah jadi enak gitu, jadi kita suka. Seperti misalnya kayak tadi ada dua parfum di sini yang ada ingredient petigrangnya ini. Petigrang ini kan saya nggak begitu suka karena memang ada green note-nya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya coba dia itu nggak begitu kerasa gitu loh. So jadi kalau ada suatu parfum gitu, cobalah, nggak apa-apa walaupun kalian begitu suka note-nya, mungkin aja kalian bisa suka. So begini aja, semoga kalian puas dengan video saya. Sampai ketemu dengan video-video saya selanjutnya. Bye bye.